melanjutkan kajian minggu yang lalu, yaitu pembahasan kitab Bidayatul Hidayah terkait dengan dosa-dosa lahir dan dosa batin. Malam ini akan membahas pada dosa-dosa yang sering kali dilakukan oleh manusia, terutama terkait dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mu'alif menjelaskan pentingnya menjaga perut dari segala makanan, baik yang syubhat maupun yang haram, maka malam ini akan membahas selanjutnya, yaitu bagaimana menjaga farji. Farji itu kemaluan. Wa ammal farju, dan adapun farji atau kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan, istilah ini sama. Fahfadhu, maka jagalah farji itu. Jadi ini salah satu yang perlu diperhatikan, bahwa termasuk hal-hal yang perlu dijaga selain mulut dari kemasukan barang yang haram dan syubhat, yang berikutnya adalah farji. Farji itu kemaluan. Fahfadhu, ini pesannya Imam Ghazali, jagalah. Jaga dari apa? Angkul lima harramawah, angkul lima, dari tiap sesuatu, harrama, yang telah mengaramkan siapa Allah Ta'ala maha tinggi. Jadi jagalah dari segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakun, dan jadilah, kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini perintah menjaga farji supaya tidak jatuh pada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina, dan orang-orang, hum, bermula mereka, li furujihim, terhadap farjinya, yaitu kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan, hafidun, mereka senantiasa menjaga dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istrinya. Ini yang halal hanya terhadap istri-istri. Au ma malakat aymanuhum. Nah, ini yang dimaksud dengan budak Tapi perbudakan sekarang sudah tidak ada. Jadi zaman dulu itu ketika awal Islam sedang berkembang, tradisi perbudakan itu cukup dominan di Arab. Maka wanita yang statusnya budak itu bisa disetubuhi. Ini menurut Al-Quran, au ma malakat aymanuhum. Nah, kemudian
Islam datang melakukan upaya untuk menghilangkan perbudakan. Maka sanksi-sanksi dalam hukum Islam itu banyak yang terkait dengan memerdekakan budak gitu. Karena tujuannya supaya perbudakan ini tidak terjadi lagi. Ya, sebab kalau orang yang statusnya budak ya seperti Bilal bin Robah itu zaman Nabi, itu statusnya ya sangat menyedihkan. Dari hak-hak kemanusiaannya itu ya disamakan dengan kayak hewan peliharaan. Jadi tidak diberikan hak-hak sebagai manusia. Bahkan bisa disuruh kerja kapan saja gitu. Nah, kalau perempuan itu bisa disetubui oleh tuannya itu. Nah, ini ayat ini terkait dengan zaman perbudakan dulu. Nah, sekarang perbudakan sudah tidak ada, termasuk di Arab Saudi ya, perbudakan sudah tidak ada ya. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin, tidak disalahkan ya ala dzalika atas tersebut, idza kana ala wazi adani fi syar'u dunal ityan fi ghairil ma'di wa fi halil haid wan nifas ya. Jadi ayat ini ya bagi umat Islam ya tentu perbuatan menjaga farji ini menjadi penting sebagai ciri-ciri orang yang ifah, menjaga harga diri ya. Sebab kalau dia tidak bisa menjaga diri ya, seperti melanggar semua yang dilarang oleh Allah, itu statusnya ya hampir sama kayak ya binatang yang tidak berakal. Ya, binatang tidak berakal ketemu lawan di mana saja dia tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diinginkan. Nah, kita ini manusia, kemudian kita diatur oleh nilai agama, norma sosial maupun norma agama. Nah, ketika agama mengatur, pasti ada kemaslahatannya. Contoh seperti ya kenapa dilarang melakukan zina? Karena demi menjaga harkat martabat seorang wanita. Ya, sebab kalau wanita itu tidak dijaga dari sisi kehormatannya ya, lalu akan kembali kepada masa lalu, pada zaman jahiliyah. Wanita ditempatkan dalam posisi yang tidak dihargai. Lah, Islam hadir, salah satunya adalah mengangkat derajat kehormatan seorang wanita. Itu. Karena itu ya Islam melarang perzinahan dan juga melarang hal-hal yang terkait dengan yang menyebabkan terjadinya zina. Itu yaitu seperti pacaran hanya berduaan di tempat yang sepi. Nah, di situ ada potensi yang ketiga yaitu setan. Ketika setan sudah masuk ya maka ya akan menjadi korban ya, sebab laki-laki dan perempuan kalau sudah berdua dalam tempat sepi itu pasti yang ketiganya setan, dan setan ini akan membisiki, mempengaruhi supaya untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ini tujuan setan. Jadi setan itu akan bangga puas ketika ada anak manusia melanggar perintah Allah. Seperti ada orang ya melakukan zina, setan senang. Ada orang minum minuman, setan senang.
ada orang melakukan judi, ya setan senang. Tapi kalau ada orang sholat, sedih setan ini. Ada orang ngaji, sedih gitu. Karena dia sulit untuk menggoda lagi gitu. Maka kita bersyukur ya bisa istiqomah ngaji. Dengan ngaji ini kita mendapatkan pencerahan ilmu dan sentuhan-sentuhan batin, sehingga kita selalu diingatkan, ya, selalu diingatkan supaya tidak sampai jatuh pada kemaksiatan atau jatuh pada tipu daya setan. Jadi menjaga farji ini dengan kata lain berarti kita menjaga diri dari tipu daya iblis atau setan. Sebab yang menarik seseorang ya sampai terjadinya zina yaitu iblis itu. Maka kalau kita sadar ternyata pihak ketiga setan ini yang selalu memprovokasi, maka dengan kesadaran yang demikian kita mulai berhati-hati itu. Wala tasilu dan tidak akan sampai ila hifdil farji, ya. Ila hifdil farji kepada menjaga kemaluan. Ini. Illa bihifdil aini, kecuali dengan menjaga mata. Gitu. Jadi ini langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan supaya kita tidak jatuh pada perbuatan fahsya dan mungkar, pada perbuatan yaitu keji dan mungkar. Wala tasilu ila hifdil farji, jadi seseorang tidak mungkin bisa menjaga farjinya, kemaluannya, illa bihifdil aini, kecuali dengan menjaga matanya gitu. Jadi matanya jangan dilepas melihat apa saja, kemudian tanpa ada kontrol akhirnya setan masuk, iblis masuk, bisikin, mempengaruhi, terjadilah ya pelanggaran terhadap fahsya dan mungkar. Apa yang dilarang oleh Allah ya dilakukan. Nah, ketika dia melihat seorang hamba melakukan perbuatan fasad dan mungkar, iblis senang karena berhasil melakukan misinya. Tapi bagi manusia ini sebuah kecelakaan. Iya kalau ada umur untuk bertaubat, kalau tidak, maka dengan ngaji kitab tasawuf ini akhirnya kita ngerti, oh iya, pintu masuknya ya iblis ya dalam kaitannya dengan menjaga maksiat farji yaitu mulai dari mata. Matanya dijaga dari melihat segala hal yang membuat peluang setan itu masuk ya, sehingga muncullah syahwat dan lain sebagainya. Ini karena akibat dari mata. Dari mata kemudian muncullah nafsu birahi ya, kemudian lepas kontrol, imannya lemah, akhirnya melakukan fahsya dan mungkar. Nah, aktor di balik semua ini tidak ada lain ya iblis. Itu innahu lakum aduwwum mubin, bahwa iblis itu musuh yang nyata. Wa hifdul qalbi, dan bermula menjaga hati. Ya. Wa hifdul qalbi, dan menjaga hati anit tafakkuri, dari tafakur. Tafakur itu ya berpikir yang negatif. Nah, jadi maksudnya jangan biarkan ada ruang waktu ya untuk menghayal, untuk berpikir yang negatif. Karena kalau sudah muncul pikiran-pikiran negatif ya pasti iblis itu selalu menggerakkan ya, terus
akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi hifdzul qalbi anit tafakkur, menjaga hati dari berpikiran negatif atau berpikiran yang pornografi itu harus dihilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkan? Ya bisa dengan banyak melakukan aktivitas, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ini salah satu cara untuk mengurangi yaitu munculnya pikiran-pikiran negatif sehingga hatinya itu dipenuhi oleh bisikan-bisikan negatif untuk melakukan fahsya dan mungkar. Kemudian faktor yang berikutnya, hifdzul batni, menjaga perut. Anis syubhati, dari syubhat. Nah ini kemarin sudah dijelaskan. Kenapa perut ini harus dijaga dari makan yang syubhat? Ya, teorinya ya sudah dijelaskan. Kalau ada barang yang syubhat atau haram masuk ke mulut, ya, kemudian berproses, ya, sampai menjadi darah, kemudian berproses lagi ke dalam tubuh kita, maka hasil produksi sumber makanan yang tidak halal atau syubhat itu menjadi pintu masuknya setan masuk ke dalam diri manusia. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis bahwa inna syaiton yajri majrud dam. Setan ini masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Lah, aliran darah itu sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari makanan. Itu. Maka bisa dilihat, bisa disurvei ya. Orang yang makanannya banyak syubhat yang masuk atau haram yang masuk, pasti karakternya buruk ya, dan pasti keinginannya yang muncul adalah untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Karena apa? Karena iblis atau setan yang ada di dalam dirinya selalu menarik kepada fahsya dan mungkar. Itu bahayanya. Kenapa kita harus hati-hati ketika makan sesuatu. Lah, syubhat itu apa? Syubhat itu satu perkara atau makanan yang belum jelas statusnya antara haram dan halal. Ya, contoh yang sering saya sampaikan, misalnya ada mangga jatuh. Ya. Nah, mangga jatuh ini bagi orang yang hati-hati, yang warok ya, dia tidak berani ngambil karena ini ada yang punya. Kalau kita makan iya, kalau ikhlas, kalau tidak menjadi masalah. Nah, akhirnya jadi syubhat itu. Bagi orang yang warok, yang hati-hati, ya dia akan mencari pemiliknya. Ya, misalnya minta satu ya supaya ini menjadi halal. Jadi jangan malu untuk meminta langsung, misalnya ya memang lagi musim buah mangga atau jambu, kemudian kita pingin, lebih baik terus terang minta. Kalau dapat boleh ya alhamdulillah, kalau nggak dapat nggak apa-apa, daripada misalnya ngambil nggak ketahuan, cuma kan Allah Maha tahu. Dan resikonya ini barang syubhat. Kalau barang syubhat dampaknya pasti negatif. Akhirnya jadi keterusan. Kemarin sudah ngambil satu, besok nambah lagi, besok nambah lagi. Akhirnya terus ya, iblis yang ada di dalam diri terus memprovokasi. Setelah mangga kemudian berubah lagi, ada sepeda. Setelah sepeda besok lagi ada sepeda motor gitu. Jadi pikiran negatifnya selalu berkembang di otak-atik oleh iblis. Ini bahayanya kalau orang yang membiarkan barang syubhat dan haram masuk ke dalam mulutnya. Gitu. Karena bagi para salik ya harus hati-hati, warok, menjaga diri, sebab bahayanya itu ya cukup
nyata gitu. Ya survei membuktikan lah kalau orang yang makanannya syubhat dan haram pasti ciri-cirinya gampang. Ke tempat maksiat pasti enteng. Ke tempat ketaatan, ke masjid, ke musola, ke pesantren pasti berat. Karena ya memang nafsu yang ada di dalam dirinya yaitu nafsu ammaroh itu lebih dominan dan selalu mengajak kepada fahsya dan mungkar. Itu. Kenapa mu'alif kok menekankan ya, berhati-hati betul, jagalah jangan sampai kemasukan barang yang syubhat. Karena dari syubhat ini berproses terjadinya maksiat-maksiat yang terus berkembang. Itu. Kemudian selanjutnya wa anis syab'i, dan dari kekenyangan ya. Jadi makan sedang lah. Kalau syab'i itu ya kekenyangan itu ya overdosis lah. Itu. Ini jangan sampai juga makan yang overdosis, kelebihan. Makanlah yang sedang-sedang saja. Fa'anna hadhihi, karena tadi ya makan barang yang syubhat terus perut terlalu kenyang tadi, muharrakatun, itu menggerakkan lisyahwati, kepada syahwat ya, akhirnya nafsu biologisnya muncul, bergerak. Nah, ketika nafsu biologisnya muncul, di situ bisa dilihat kalau dia orang yang beriman ya bisa menjaga diri, kalau dia ya imannya naik turun, akhirnya bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa magorisuha, dan sebagai sumbernya syahwat. Itu. Ini yang harus dipahami bahwa perut yang diisi dengan barang yang syubhat atau makan terlalu overdosis itu bisa menyebabkan yaitu muharrakatun lisyahwah, akan muncul dampaknya yaitu nafsu biologis akan muncul ya. Kemudian akhirnya kalau tidak lepas kontrol ya terjadilah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal yadani, ya, adapun kedua tangan, ini terkait dengan maksiat kedua tangan apa saja. Fahfathuma, maka jagalah kedua tangan. Ya, tangan kita ini anugerah dari Allah. Dengan jari 5 kanan, jari 5 kiri, ini anugerah Allah. Semua ada peran dan fungsinya. Jangan sampai disalahgunakan. Antad riba, ya, jangan sampai ya, Anda memukul bihima dengan kedua tangan musliman, seorang muslim. Itu. Ini pesannya Imam Ghazali. Sebab kalau tangan ini pernah digunakan untuk memukul ya, saudara muslim, ini kalau saudara muslimnya itu tidak ridho, nanti di akhirat itu akan ditagih. Itu. Maka jangan sampai tangan kita ini bebas melayang tanpa kontrol. Itu. Nah, di sini Imam Ghazali mengingatkan, wa ammal yadani fahfathuma, jagalah kedua tangan, yaitu dari memukul orang dengan kedua tangan ini, khususnya ya seorang muslim. Itu. Autat tanawwala, atau memperoleh atau mendapatkan bihima dengan kedua tangan malan, harta haruman yang haram. Jadi maksudnya dengan kedua tangan ini bisa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, seperti tangan, dikasih tangan ya sempurna, tapi difungsikan untuk nyopet, itu ngambil dompet orang.
Ini kan tangan yang tidak barokai gitu loh. Ya bukan salah tangannya. Tangan kan ya sekedar alat. Ada penggeraknya, yaitu hawa nafsu yang mendominasi orang tersebut. Itu. Sehingga akhirnya tangan untuk mencopet, ya, tangan untuk mencuri, tangan untuk ya korupsi, gitu. Ini semua berawal dari tangan. Gitu. Maka kalau kita sadar ya bahwa dari tangan ini ya bisa memperoleh malan haroman, harta yang haram, ya ini ya harus diwaspadai. Apalagi kalau ya pejabat ya tinggi, pejabat yang memegang nilai proyek tidaknya M tapi triliun gitu. Itu kalau sekali tanda tangan salah itu ya bisa mendatangkan malan haram, harta yang haram. Tapi kalau dia bisa jujur adil, ya dia hanya makan dari gaji yang sesuai dengan standarnya, ya tanpa harus melebih-lebihkan atau korupsi, ya ini dia bisa mengendalikan diri. Tuh. Maka penting sekali ya orang yang memiliki kesadaran bahwa tangan ini kalau tidak dikontrol dengan baik, ya kontrolnya itu dengan keimanan, dengan kebeningan hati, pasti tangan ini larinya kepada fahsya dan mungkar. Gitu. Tapi kalau kontrolnya bagus, ya artinya ada keimanan, kemudian hatinya jernih, ya insya Allah dorongan hawa nafsu yang menggerakkan tangan ini ya bisa ditahan karena ada kejernihan hati dan juga ada kesungguhan ya di dalam melawan fahsya dan mungkar itu. Autu dibihima ahadan, atau dengan tangan ini bisa menyakiti orang lain. Ya, ini tangan. Jadi maksiat cukup terbuka sekali. Ya. Bisa untuk nempeleng, menyakiti orang lain, ini sangat bisa sekali. Minal kholqi, dari makhluk. Gitu. Autahuna, atau berkhianat. Ya, bihima dengan tangan, fi amanatin, dalam sebuah amanah. Ya. Dikasih amanah, misalnya diberi uang 1 juta, kemudian disuruh membelikan beberapa alat, ya. Kemudian dia tidak amanah, yaitu dengan mengambil yang bukan haknya. Nah, ini kan lembut sekali. Kalau dilihat ini yang salah ini apanya, siapanya? Ya, yang jelas ada setan yang terlibat di dalamnya, yaitu dia ngojok-ngojokin, udah ambil saja, paling nggak tahu, sikat saja, paling nggak tahu gitu. Tapi kalau orang yang punya keimanan, oh iya, Allah Maha tahu. Oh ini nggak jujur, pasti akan terbongkar. Sekali aman, 2 kali aman, 3 kali pasti Allah akan membongkar ketidakjujuran itu. Itu dah. Ini Imam Ghazali sudah mengajarkan bagaimana ya ketika kita diberikan amanah ya jangan sampai dikhianati itu. Awwatiatin, atau titipan. Nah, contoh dititipi misalnya barang. Nah, tiba-tiba barangnya 10 tinggal 9 gitu kan. Yang satunya ya diambil, dijual buat alasan hilang gitu. Nah, ini juga termasuk orang yang berkhianat dengan titipan. Itu. Yang namanya titipan, ya itu tanggung jawab bagi orang yang dititipi. Kalau misalnya titipannya itu ada ujrohnya, ya ini juga punya tanggung jawab.
gitu kan. Ada kalanya orang nitip yang didasari dengan pertemanan, ya, lillahi ta'ala, nitip motor, nitip sesuatu gitu. Tapi ada juga nitip di jasa penitipan. Nah, ini berarti yang menjadi tempat penitipan harus amanah, gitu, harus amanah, nggak boleh sembrono. Itu karena ini titipan orang lain. Gitu. Au taktuba bihima malan. Nah, ini. Atau Anda menulis bihima dengan dua tangan ma sesuatu la yazuzu yang tidak boleh anutku bicara bih dengan ma. Ya. Ini maksudnya menulis sesuatu dengan tangan, sesuatu yang tidak boleh untuk diucapkan. Ya. Yaitu ya maksudnya tangannya ini maksudnya sesuatu yang disepakati untuk tidak dipublis misalnya. Ya, diucapkan pun nggak boleh, tapi dia menulis sesuatu yang sifatnya rahasia. Kemudian apa yang ditulis dan sifatnya rahasia ini terbongkar atau sengaja dibongkar. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau memang kesepakatannya ya nggak boleh untuk ditulis, ya harus diikutin gitu. Kalau misalkan dia berkhianat dengan tetap menulis, kemudian tulisannya ini dipublis gitu. Nah, di era medsos ini yang perlu kita waspadai, ya, termasuk ini. Malaya susunut kubih itu artinya satu persoalan yang tidak boleh untuk diungkapkan, berarti sifatnya rahasia. Tiba-tiba ditulis di status, di story. Nah, ini termasuk bisa melukai, menyakiti orang lain yang memiliki kepentingan tadi. Misalnya sesama teman, ya ada kesepakatan, ya ini hanya persoalan berdua, kesepakatannya nggak boleh untuk disampaikan ke yang lain, tiba-tiba ditulis di status, di story. Lah ini hal semacam ini tidak diperkenankan. Fa innal kolama, maka sesungguhnya kolam pulpen ahatulisaini, salah satu dua lisan, ya. Fahfat, maka jagalah al-kolama pulpen amma dari sesuatu yajibu yang wajib apa ma hifdzul lisani, menjaga lesan anhu darinya. Itu. Jadi kolam pulpen ini juga perlu dijaga, ya, sebab dengan kolam pulpen ini juga menjadi pemicu, ya, masalah, pemicu konflik, ya, juga terjadi. Apalagi di zaman sekarang ada undang-undang ITE, ya, itu banyak orang di penjara ya gara-gara ya tangannya menulis sesuatu yang melanggar aturan gitu. Nah, ini kan perlu dipahami bahwa di zaman modern ini ada undang-undang ITE, kalau kita misalnya mencela orang, mencaci orang, apalagi menyebut namanya gitu, kemudian di screenshot sebagai bukti, itu sudah kena pasal gitu. Maka harus berhati-hati, jangan sampai dengan kolam ini menjadi musibah gitu. Karena itu supaya tidak menjadi musibah, ya kita melakukan kebalikannya, yaitu untuk menulis yang baik-baik, menulis ya kaitannya dengan ilmu, menulis kaitannya dengan kalam hikmah, menulis kaitannya dengan hal-hal yang bermanfaat buat orang lain. Ini lebih manfaat daripada yang menimbulkan permusuhan atau bisa mencelakai diri sendiri, yaitu misalnya dilaporkan polisi, ya, karena gara-gara tulisannya di medsos itu. Wa amma rijlani, dan adapun dua kaki, ya, fahfat huma, maka jagalah keduanya, ya.
setelah tangan, kemudian berikutnya dua kaki. Kita disuruh menjaga dua kaki kita, antamsya, dari berjalan bihima dengan kedua kaki, ya, ila haromin, kepada tempat haram. Gitu. Jadi kita hendaklah menjaga kaki kita untuk berjalan pada satu tempat yang di situ ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ya diundang ya, oleh teman ulang tahun, kemudian di situ ada pesta miras gitu misalnya. Kan ini sudah tahu ada pesta miras. Lah kalau dia sengaja datang berangkat, maka dia berarti kakinya ini melangkah pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh lain, misalkan pergi ya, ke sebuah tempat dangdut misalnya. Ya, di situ dangdut ada penyanyi erotisnya, kemudian sering terjadi tawuran dan sebagainya. Lah, ini kalau sampai kaki kita melangkah menuju tempat-tempat yang menyebabkan maksiat ini, maka kaki kita ini ya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Untuk apa kakimu? Semua akan melaporkan dengan sendirinya itu. Maka mu'alif Imam Ghazali mengingatkan kepada kita supaya kaki kita ini digunakan untuk ketaatan, untuk menghadiri majelis taklim, untuk menghadiri majelis sholawat, untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, ini semua berkaitan dengan ketaatan. Itu. Autas abihima ila babi sultan, atau berjalan bihima dengan dua kaki ila babi sultan, ke pintunya sultan. Sultan itu ya penguasa. Penguasa itu kalau di Indonesia mulai dari presiden, ya gubernur, bupati, camat, lurah, RT, ya, ini masuk penguasa. Tapi penguasa yang dolim, la sultanin dolimin, penguasa yang dolim. Yang dolim itu artinya dia membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Dia membuat kebijakan yang membuat rakyat itu menjadi pihak yang didolimi gitu. Nah, kalau ada pejabat sengaja membuat kebijakan yang merugikan rakyat, ya, ini dolim jelas. Kemudian kita kok ujuk-ujuk mau datang ke rumahnya. Nah, ini termasuk kaki yang digunakan untuk maksiat. Udah jelas ya, selama sekian tahun orang ini itu tingkat kedolimannya itu sudah masyhur, ya. Membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan agama Islam, kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, yang menindas rakyat. Kok kemudian dia diundang, kok semangat banget pengen datang. Nah, kaki yang digunakan untuk melangkah kepada orang yang jelas dolim ini, ya ini termasuk maksiat. Ya, bagi para salik ya harus dihindari. Ya lebih baik ya menghindar, jangan sampai kaki ya digunakan datang ke rumahnya pejabat, ya bahkan dia bangga, padahal pejabatnya ini jelas korup, pejabatnya ini jelas menindas rakyatnya, tapi dia bangga, bahkan dipuji. Nah, orang-orang yang seperti ini oleh Imam Ghazali ini, dia melangkahkan kakinya pada rumah seorang penguasa yang dolim, berarti dia telah melakukan kemaksiatan terhadap dua kakinya. Bagaimana kalau datang ke penguasa yang dolim untuk memberikan nasihat? Nah, ini beda, kan motivasinya beda.
Motivasi yang pertama, misalkan diundang oleh penguasa yang dolim untuk bagi-bagi amplop misalnya, dia semangat. Padahal uang amplop ini adalah uang hasil korupsi juga gitu. Dia senang bangga. Nah, ini sudah salah dua langkah. Yang pertama kakinya melangkah, yang kedua menerima dana yang subhat itu. Kok subhat dari mana? Yang jelas dia sudah masyhur kedolimannya, sudah masyhur dia koruptor gitu. Terus dia bagi-bagi duit. Dari mana lagi kalau bukan dari situ? Nah, berbeda dengan kiai yang warok, ya. Misalkan diundang ke penguasa, itu dia tidak silo, ya, tidak terus semangat, itu tidak. Dia akan memperhitungkan maslahah dan mafsadahnya. Kalau saya datang kemudian saya bisa memberikan masukan, bisa memberikan nasihat terkait isu-isu dan perilaku yang tersebar ini adalah tidak baik misalnya. Maka ketika dia hadir datang bisa memberikan nasihat, itu lebih baik. Kalau punya misi ini, itu jalan menuju rumah penguasa nggak maksiat. Gitu. Terus bagaimana setelah itu terus ada amplopnya gitu. Kalau ulama yang zuhud dan warok pasti akan bertanya, Pak, amplop ini sumbernya dari mana gitu. Nah, ini dari dana ini. Nah, ya. Kalau orang yang warok zuhud tegas, tidak Pak, saya tidak mau ini karena sumbernya jelas ini sumber yang subhat gitu. Nah, dan ini pernah terjadi ya oleh seorang ulama yang sekarang masih hidup gitu. Itu ketika dikasih amplop oleh pejabat itu ditanya, ini sumbernya dari mana? Karena apa? Saking hati-hatinya. Bahkan muridnya juga dipesanin, kalau datang ke pejabat misalnya ada pembagian amplop itu ditanya sumbernya dari mana. Kalau dari hasil kerja kerasnya ya itu boleh, tapi kalau dari sumber-sumber lain yang tidak jelas, yang di situ ada potensi subhat, lebih baik dihindari. Kenapa demikian? Karena kalau sudah masuk ke mulut, ya, terus berproses ke dalam perut ini, ya akhirnya tadi menjadi pembibitan, menjadi peternakan itu tadi setan yang produktif. Akhirnya hati menjadi gelap, ya kan? Terus dikuasai oleh hawa nafsu. Terus ujung-ujungnya pengen ke maksiat terus gitu. Jadi duduk di taklim, duduk di masjid itu tidak merasakan kenyamanan. Pengennya ke maksiat. Nah, ini ciri-ciri kalau perut kemasukan barang yang subhat itu. Kemudian autas'a bihima ila babi sultan dolim fa innal masya. Maka sesungguhnya berjalan ila salatin kepada para sultan al-dulmah yang jelas dolimnya min ghairi daruratin, ya, tanpa darurat, ya. Jadi maksudnya datang hanya sekedar untuk syukuran, seneng-seneng gitu ya. Tanpa ada darurat itu maksudnya ada persoalan yang harus dimusyawarahkan dengan para kiai. Ini beda. Gitu. Kalau ada persoalan yang harus dimusyawarahkan dengan para kiai, ya kiai wajib hadir karena dimintain nasihat. Gitu. Nah, nasihatnya juga harus tegas. Ya kulil haq walau kana muron. Sekalipun itu ya pahit, tapi harus tetap hadir dan menyampaikan. Autasib ila babis sultanin dolimin, karena jalan ke rumah seorang sultan yang dolim min ghairi duratin wa irhaqi maksiatin, dan mendatangi kemaksiatan kabirotin yang besar, fa innahu tawaddu'a wa akrama lahum ala dzulmihim. Maka kalau ada ulama kiai ya datang ke tempatnya salatin sultan yang jelas dolimnya, ya, tanpa darurat, ya, berarti dengan kata lain dia sudah menunjukkan sikap tawaduknya dan memuliakannya, ya,
kepada sultan yang dolim tersebut, ya waqad amarallah, sedangkan Allah telah berperintah, ya, yaitu bil i'rad, dengan berpaling anhum dari mereka. Jadi Allah sudah memberikan perintah kalau ada pemimpin yang dolim, jelas kedolimannya, ya, kebijakannya, kemudian merugikan rakyat, ya, koruptor dan sebagainya, itu wajib i'rad, berpaling, gitu, anhum dari mereka. Fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar, wala tarkanu, dan janganlah kamu cenderung, ya, ilal ladzina dzalamu, kepada orang-orang dzalamu yang mereka dolim. Jadi jangan sampai hatimu itu ada ketertarikan kepada penguasa yang dolim, ya. Fatamassakumun nar, maka kalau Anda sengaja melangkah menuju rumahnya penguasa yang jelas-jelas dolim, ya, itu sama saja Anda telah melangkahkan kaki menuju api neraka, ya, menuju pintu neraka. Itu. Wahwa tagsirun, wahwa, dan wahwa, ini, wahwa, dan bermula berjalan, ya, menuju sultan tadi, taksirun, ya, itu memperbanyak li sawatihim, kepada sawatnya, yaitu jamaahnya, li jamaatihim, yaitu wa i'anati lahum ala dzulmihim, itu. Dan dia datang itu seolah-olah untuk mendukung. Jadi contohnya ginilah, gampangnya itu. Ada seorang, ya, lurah lah gitu aja, jangan naik ke atas, lurah. Lurah ini jelas dolimnya, ya, dia dana desa dan lain sebagainya itu tidak digunakan dengan baik, ya, pokoknya disikat saja. Kemudian juga ketika ada bantuan untuk rakyat miskin juga disikat juga. Terus kemudian bikin aturan-aturan yang merugikan, menindas rakyat. Gitu. Lah tiba-tiba dia mau nyalon lagi. Nah, nyalon lagi biasanya kan ada manuver-manuver ngundang para kiai untuk tahlilan, untuk istighosah. Nah, ini di sini dilihat kualitasnya kiai. Kalau kiainya kiai yang, ya, ngamalin ilmu tasawuf, ya, ngaji kitab Bidayatul Hidayah, dia ingat kalimat Imam Ghazali. Udah jelas dia dolim, kok mau nyalon, terus diundang kok mau datang. Gitu. Lah, kedatangan inilah oleh Imam Ghazali ini sebagai perjalanan sebuah kemaksiatan. Gitu. Lah, apalagi nanti terus menerima amplop dan lain sebagainya. Makanya kalau ulama-ulama yang ulama-ulamaan, ya, yang hanya dijadikan sebagai alat, ya, jadi ada ulama yang punya prinsip, ya, yaitu yang berpegang pada ajaran tasawuf, itu, ya, dia akan berpegang keras dalam prinsipnya. Tapi kalau ulama-ulamaan nggak tersentuh ilmu tasawuf, itu dia akan bersifat pragmatis. Oh, diundang calon lurah kai, gitu misalnya. Wah, langsung semangat banget. Terus setelah itu dikasih bingkisan macam-macam, semangat banget. Padahal sumbernya itu jelas, karena bukti-bukti, ya, kecurangan dan korupsinya itu nyata. Nah, kalau seperti ini, ya, bisa dilihat tadi. Kalau ulama kok, ya, langsung seneng gitu, ya, diundang, ini tanda-tanda ini ulama yang pragmatis, ulama yang hanya sekedar mementingkan kepentingan dunia. Ya, begitu juga zaman Pilpres sebentar lagi ini, ya. Ini kalau kita ngaji Ihya, ngaji
bidayah, ini ada rim, ada kontrol itu. Bahkan kalau di Ihya itu lebih tegas lagi. Seorang kiai, seorang ulama ya, yang dia sudah rutin ngaji ya, kemudian mau kedatangan seorang politisi gitu. Terus kemudian bisa dilihat sikap kiai tersebut. Kalau kiainya itu kiai tasawuf yang takutnya kepada Allah itu lebih tinggi, dia akan bersikap secara tegas. Ya boleh datang tapi di luar jam ngaji. Jangan sampai dia datang kemudian santrinya disuruh libur rame-rame untuk menghormati. Nah, ini biasanya kiai ini lupa dengan nasihat Imam Ghazali di Ihya. Ya. Jadi kalau jangan kiai yang sudah istiqomah ngaji hanya gara-gara kedatangan calon capres atau calon lurah, terus ngajinya diliburin. Nah, ini pertanda rasa takutnya kepada Allah dengan kepentingan ya pengen dihormati oleh penguasa tadi, itu akan terlihat itu. Maka orang-orang yang para ulama yang warok zuhudnya tinggi itu ya tegas. Ya, kita bisa lihat di daerah-daerah itu kalau ada ulama yang warok zuhud itu nggak tedeng aling-aling, siapapun yang datang ya waktunya ngaji yang ngaji, nggak ada prioritas apapun, apalagi sampai membatalkan jadwal pengajian itu. Ini sebuah nasihat yang cukup bagus sekali ya bagi para kiai, para ustadz yang selalu menjadi objek para politisi. Sebab politisi datang ini kan hanya kepentingan sesaat. Selesai pilpres, selesai pilkades, ya sudah kiai pada posisinya, ditinggalkan sebagaimana sebelumnya. Nah, sudah tahu seperti itu, tapi kok dia menikmati. Ya. Ini jangan sampai kita seperti itu. Nah, Imam Ghazali sudah mengingatkan ya prinsip-prinsip seorang kiai, seorang ustadz dalam menghadapi sultan ya salatin yang dzulmah, yang zalim tadi. Kemudian selanjutnya wa in kana dzalika li syababi talib malihim, ya, jikalau dia jika ada apa dzalika tersebut ya, dia datang ke rumah salatin tadi li syababi talabi malihim untuk sebagai sebab mencari hartanya, bahwa sa'yun ila haramin, ya, sama saja dia jalan menuju ke haraman. Itu. Jadi jelas ulama yang warok zuhud ya tidak mau ya, dia malu kepada Allah kalau sampai ya membawa nenteng barang yang haram, apalagi memasukkan ke dalam mulutnya itu. Waqad qala Nabi, dan sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a, man barang siapa, tawaddu'a yang tawaddu siapa, man ligoniin ya, orang tawaddu kepada orang yang kaya, solihin yang soleh, liginahu karena kekayaannya. Jadi kalau kita tawaddu itu menghormati, menghargai orang kaya soleh. Jadi ini orang kaya soleh, kan berarti dia dermawan, baik, ahli ibadah gitu. Tapi kalau tawadhu kita itu hanya sekedar pengen nyari perhatian orang kaya tersebut, ya, dhahaba sulusudinihi, maka hilanglah sepertiga agamanya. Artinya dia tawadhunya bukan karena Allah, tapi ada lintasan supaya diperhatikan oleh orang kaya yang soleh tadi. Ujung-ujungnya apa? Yaitu munculnya sifat tomak, supaya suatu saat diberi amplop, diberi bantuan. Ya, kalau ada orang seperti ini, ya, ini sulusa 2/3 dari imannya itu sudah rontok, sudah hilang. Itu. Maka akhirnya
yang terjadi ya muncul penyakit toma. Toma itu ya harapannya nanti dikasih, nanti diberi bantuan gitu. Takluknya kepada Allah berkurang, hilang gitu. Ini bahayanya kalau kita baik dengan orang yang kaya, soleh, tapi bukan karena Allah, karena kekayaannya. Ini bahaya gitu. Jadi sikap kita kaya atau miskin sama saja, jadi nggak boleh diistimewakan secara berlebihan. Wahadza fi ghaniyin sholih, ini kalau terjadi pada orang yang kaya yang soleh. Famadzunuka bil ghani adz-dzalim, bagaimana pendapatmu, sangkaanmu dengan orang kaya yang zalim itu. Orang kaya sudah zalim kemudian ditawadui lagi, dicium tangan lagi, bolak-balik lagi. Waduh, ini na'udzubillah min dzalik, benar ini ya. Jaruk barokahnya dari sisi mana gitu. Tangannya berlumuran dengan darah ya, karena perbuatan zalim yang dilakukan. Fakhorakatuka, maka gerakanmu, wasuknatuka, dan diemmu, bi'adzoika, dengan seluruh anggota badanmu. Nikmatun itu nikmat, min ni'amillahi, dari nikmat-nikmat Allah. Alaika, wajib bagimu, fala takharrok, maka jangan bergerak sayan sesuatu, minha, dari seluruh anggota badanmu, fi maksiatillahi ta'ala, dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gerakan kita, diam kita itu anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kaki kita melangkah, tangan kita melangkah, jatuhnya kepada kemaksiatan. Ya, ini orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastamalha fi taatillah, dan gunakanlah untuk ketaatan kepada Allah. Wa'lam innaka itqasarta fa'alika wa balu wa huwa alam bisawab. Ya, cukup. Ya, malam ini satu kitab dulu, waktunya sudah 21.18 ya.